kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz, kembali kita bertemu di episode kali ini. Insyaallah akan membahas seputar agama Islam. Dan episode kali ini yakni kita ambil tema terkait dengan bom bunuh diri dan pandangan Islam terhadapnya. Dan tentunya pemirsa Surah TV rahmati Allah SWT tentu sempat mendengar bahwasanya telah terjadi pemboman di gereja katedral di Makassar tentunya, dan hal ini dikaitkan dengan ajaran agama Islam dan termasuk dikatakan sebagai aliran sesat. Dan bagaimanakah sebenarnya agama kita memandang atau syariat Islam memandang tentang bom bunuh diri ini? Dan insya Allah informasi simpang siur yang kita terima akan kita bahas bersama dengan Al-Ustadz kita, yakni Al-Ustadz Abdurrahman Ad-Divi Al-Syafidullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Di suasana kota Payakumbuh nih Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Ya, suasana angin yang berhembus sepoh-sepoh gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun di suasana yang tenang ini insya Allah kita akan bahas sesuatu yang agak berat sedikit ya saya sepertinya. Insya Allah. Semoga Allah tolong kita. Amin amin rabbal alamin, terkait dengan bom bunuh diri dan pandangan Islam terhadapnya begitu Ustaz. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Ustaz, apakah benar nih Ustaz bom bunuh diri itu sendiri suatu hal yang dibolehkan dalam agama Islam itu Ustaz? Baik. Jazakumullah khairan. Ustaz. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Surau TV dimanapun berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Terkait dengan pertanyaan tentang bolehkah bom bunuh diri, maka sudah hal yang merupakan kesepakatan dari semua mazhab berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi SAW bahwa seseorang tidak boleh membunuh dirinya apapun alasannya, walaupun memang ada di zaman sebelum kita itu kisah Ashabul Ukhdud, yang mana kisah ini sering dijadikan sebagai dalil oleh saudara-saudara kita masih menganggap mereka saudara, yaitu orang-orang yang melakukan pemboman. Mereka jadikan kisah ini sebagai bolehnya melakukan bom bunuh diri. Padahal kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemuda di dalam kisah Ashabul Ukhdud, ketika dia menyuruh raja untuk memanahnya dengan mengucapkan Bismi Rabbi Al-Ghulam, dengan nama Rabbnya pemuda ini, kemudian dilepaskan anak panahnya dan dilihat oleh rakyat dari raja tersebut, sehingga para rakyat tersebut mengucapkan syahadat. Ini bisa kita lihat kisahnya di antara di dalam hadis Riyadhus Shalihin, juga mungkin bisa kita lihat di dalam surat Al-Buruj tentang kisah ini. Yang pasti kisah ini adalah, kata ulama, adalah syariat sebelum kita, syara'u man qabalana.
sehingga tidak bisa kita jadikan ini adalah sebagai dalil bolehnya melakukan bom bunuh diri, karena Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Tidak boleh. Membunuh diri kita saja kita tidak boleh, apalagi membunuh orang lain. Yang mana membunuh diri mengakibatkan terbunuhnya orang lain. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam ayat 195, Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian lemparkan diri kalian ke lembah kebinasaan. Yaitu kita tidak boleh melemparkan diri kita. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Walaupun alasannya kita atau seseorang yang membom tersebut alasannya adalah yang dia bunuh maksudnya adalah orang-orang kafir. Tidak boleh. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ini juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair, beliau juga menyebutkan man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, itu adalah kafir mu'ahad, lam yashumma raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, pembunuh tersebut dia tidak akan mencium bau surga. Apalagi dia bunuh juga diri dia sendiri. Dia bunuh diri dia sendiri dengan membom dirinya, dan dia bunuh juga orang lain yang sekitar. Dan ingat, yang dibunuh juga bukan hanya orang kafir. Yang terkena dengan letusan bom, ledakan bom, bukan hanya orang kafir. Muslim juga yang lewat bisa jadi terkena. Maka ini merupakan kezaliman. Tidak boleh dilakukan. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu fid dunya uzziba bi syai'in yaumil qiyamah." Jadi man qatala nafsahu bi syai'in, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, uzziba bihi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat dia disiksa dengan sesuatu itu. Jadi pelaku pemboman dia akan disiksa nanti di hari kiamat dengan bom yang dia jadikan untuk menghancurkan dirinya dan orang lain. Oleh karenanya Islam berlepas diri dari perilaku tersebut. Dan ingat para pemirsa yang dimuliakan Allah, Islam tidak radikal. Tidak ada Islam radikal, yang ada Muslim radikal. Tidak ada ajaran Islam sedikit pun dari A sampai Z-nya, dari alif sampai ya-nya, tidak akan kita temukan ada ajaran yang radikal dalam Islam. Jika kita melihat ada yang melakukan tersebut, yakinlah bahwa pelakunya yang radikal, pelakunya yang ekstremis, bukan ajarannya. Walaupun penampilan yang seperti orang yang ahli ibadah, berjenggot, berjubah, tetapi jika perilakunya radikal, maka kita katakan yang radikal adalah pelakunya, bukan ajarannya. Nah, Ustaz, sempat mendengar juga nih Ustaz, bahwasanya bom bunuh diri itu termasuk salah satu jalan tol menuju surga katanya Ustaz. Pernyataan ini bagaimana nih Ustaz? Baik, ini tentunya pernyataan yang sangat-sangat keliru. Padahal apabila para pelaku bom bunuh diri mengetahui, yang mana mereka sebenarnya menamakan itu bom syahid. Jadi kita lupa sampaikan, orang-orang yang melakukan amaliyah al-infijar, mereka menamakan bahwasanya operasi mereka itu adalah operasi bom syahid. Padahal sebenarnya operasi mereka adalah operasi bom bunuh diri, bukan bom syahid. Jadi mereka banyak memang menamakan adalah jalan tol. Mereka didoktrin bahwa membunuh diri dengan membom adalah sesuatu yang memudahkan seseorang cepat masuk surga. Padahal kalau mereka mau membaca kitab-kitab para ulama,
Di antara hal yang merupakan jalan tercepat menuju surga, jalan tol, adalah belajar agama secara benar. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang keluar untuk belajar agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian di antara jalan tol sebenarnya menuju surga itu bukan membunuh atau bunuh diri atau operasi tersebut, tetapi ibadah yang semua orang suka. Saya yakin semua orang suka itu menikah. Masya Allah. Menikah adalah ibadah atau sebuah amalan yang kita bisa katakan jalan tol tercepat menuju surga. Masya Allah. Bagaimana tidak ketika kita sedekah kepada istri kita, sedekah kepada anak kita, maka itu lebih baik daripada sedekah kepada orang lain. Ini adalah jalan tol yang paling cepat menuju surga. Apalagi kata Nabi kita SAW bahwa menikah merupakan setengah dari menyempurnakan agama. Jadi orang yang sudah menikah, sebagian dari agamanya sudah sempurna. Tinggal dia bertakwa di sebagian yang lain, bukan membunuh diri. Karena apa kita katakan, atau kenapa kita contohkan dengan menikah? Karena banyak di antara pelaku bom bunuh diri mereka masih belia, masih muda, belum menikah, atau baru menikah tapi sebentar. Sehingga mereka lupa bahwasanya jalan tercepat itu bukan bom bunuh diri, tapi di antara jalan tol menuju surga adalah menikah sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran dan perintah Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Masya Allah. Ternyata itu satu hal yang keliru berarti ya, Ustaz, ya. Jalan tol menuju surga. Juga sempat mendengar Ustaz, bahwasanya alasan dari pelaku bom bunuh diri itu karena amalannya yang sedikit begitu Ustaz. Dalam kesehariannya, kemudian futur gitu. Setelah itu karena berputus asa begitu Ustaz, tidak bisa berbuat banyak dalam kehidupan ini begitu Ustaz. Salah satu untuk mendapatkan pahala yang besar gitu Ustaz, melakukan bunuh diri gitu Ustaz. Nah, apakah tepat ya Ustaz, bom bunuh diri ini dijadikan sebagai obat dari frustasi gitu Ustaz, atau futur juga Ustaz gitu. Ya. Ustaz. Di dalam Islam, para ulama kita menyebutkan bahwa putus asa merupakan barang dagangan orang-orang yang bangkrut. Kata para ulama, al-ya'su bidha'atul muflisin. Orang-orang yang bangkrut, modal utama mereka adalah keputusasaan. Jadi siapa yang putus asa, maka berarti dia orang yang bangkrut. Seorang muslim dia tidak boleh putus asa. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ham, kegalauan, dan dari keputusasaan, hazan ya. Ada huzan, ada hazan. Jadi hazan adalah keputusasaan. Maka sering-seringlah kita berdoa supaya Allah lindungi kita dari keputusasaan. Di dalam surat Az-Zumar Allah juga mengatakan wala taqnatu la taqnatu wala taqnatu. Di dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apabila kita merasa amalan kita sedikit, dan memang sedikit, walaupun kita sudah beribadah 24 jam selama 100 tahun usia kita tetap tidak akan bisa beramal dengan amalan yang banyak. Di sisi Allah itu sedikit semuanya. Apalagi Allah berikan balasan surga yang sangat besar, tidak mungkin kita katakan amal kita banyak. Sedikit memang sebenarnya. Akan tetapi bukan berarti kita putus asa. Kita menganggap amalan kita sedikit, justru banyak amalan yang sedikit, pahalanya menggunung. Di antaranya adalah yang mungkin kita ingin tanyakan kepada para pemikir yang terkontaminasi dengan pemikiran terorisme ini. Boleh jadi di antara kaum muslimin mereka ada yang terkontaminasi oleh pemikiran terorisme. Coba tanyakan kepada
diri masing-masing, sudahkah melakukan amalan kecil yang jelas perintahnya? Di antaranya apa? Di antara adalah menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat. Ini amalan kecil ini. Hadisnya jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi kulli yawmin wa lailah sintaini isnataini asyara marrah." Barang siapa yang setiap hari dan malamnya dia salat sebanyak 12 rakaat, isnata asyrata rakaatan, dia salat setiap harinya sebanyak 12 rakaat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu al-jannah. Atau di dalam riwayat yang lain, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan baginya rumah di surga. Ini adalah amalan kecil yang dia tidak perlu jauh-jauh untuk berjihad, tidak perlu dia susah payah merakit bom. Cukup dia rajin sholat 12 rakaat setiap hari, maka dia akan masuk surga. Maka kita sampaikan kepada kaum muslimin, jangan sampai ada yang salah persepsi sehingga putus asa dan dia ambil jalan yang tidak pernah diajarkan oleh agama kita. Masya Allah. Sekarang terkait satu istilah nih Ustaz, atau nama gitu ya Ustaz. Nama Khawarij begitu Ustaz. Ya. Sebenarnya mereka ini siapa sih Ustaz gitu? Kemudian ada nggak Ustaz kaitan antara Khawarij ini dengan bom bunuh diri tadi nih Ustaz? Ya, baik. Kalau kita ingin membahas tentang Khawarij di dalam waktu yang singkat ini, mungkin tentu tidak akan bisa. Tapi secara umum intinya Khawarij, mereka ini sudah muncul di zaman Nabi SAW, benih-benihnya dari seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang memberontak kepada Nabi kita SAW, mengatakan, "Ya Muhammad i'dil." Ketika Nabi Muhammad membagikan ghanimah, dia sangka Nabi tidak adil dan dia berontak kepada Nabi SAW. Jadi benih-benihnya sudah ada. Khawarij ini adalah dinamakan dia Khawarij karena dia keluar dari ketaatan. Ini di antara salah satu definisi Al-Khawarij. Apakah ada hubungan antara Khawarij dengan bom bunuh diri? Maka jelas hubungannya sangat ada. Bahkan pelaku bom bunuh diri mereka adalah Khawarij. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Salaf tidak pernah mengajarkan kaum muslimin untuk hal-hal demikian. Itu hanya ada di dalam ajaran Khawarij. Karena di antara ajaran Khawarij, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Sedangkan darah kaum muslimin saja halal, di antara Khawarij adalah yang sangat nyata ISIS. Dikarenakan mereka berpedoman bahwa setiap pelaku dosa besar keluar dari Islam. Setiap pelaku dosa besar, pezina dibunuh, pencuri dibunuh, pejudi dibunuh, peminum khamar dibunuh, perokok juga dibunuh. Jadi setiap pelaku dosa besar mereka hukum dengan keluar dari Islam, sehingga bagi mereka halal. Oleh karenanya semua kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa semua pelaku bom bunuh diri mereka telah terjangkit penyakit Khawarij atau mereka adalah Khawarij. Dan ini pemikiran yang sangat-sangat berbahaya, na'udzubillah. Walaupun di antara mereka ahli ibadah. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, qaumun tahkiruna salatakum min salatihim. Kalian akan malu jika melihat salat kalian dibandingkan salat mereka. Jadi kalau kita bandingkan salat kita dengan salat mereka, kita malu. Mereka di ibadah. Kemudian siyamakum min siyamihim. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Bacaan Quran mereka tidak sampai ke dalam hati, hanya sampai tenggorokan. Mereka Khawarij. Dan dakwah Ahlussunnah berlepas diri dari pemikiran-pemikiran Khawarij. Ya. Anda juga pernah melihat satu video Ustaz, pernyataan dari mantan Khawarij ini ya Ustaz ya. Mantan pembom ini bahwasanya bagi mereka ini sangat mudah untuk mencuci otak kaum muslimin begitu Ustaz, agar bisa juga ikut dalam
kegiatan mereka dalam membom atau bunuh diri, Ustaz. Nah, bagaimana cara mengatasi doktrin ini gitu, Ustaz, sehingga tidak mudah bagi kita untuk terpengaruh dengan pemahaman mereka, Ustaz. Ustaz mungkin bisa jelaskan, Ustaz, bagaimana sih pemahaman mereka gitu, Ustaz? Ya baik. Orang-orang Khawarij, di antara ciri khas mereka adalah mereka orang-orang yang pintar berbicara. Dan memang banyak, hampir setiap aliran sesat mereka pintar bersilat lidah. Apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Khawarij atau Syiah, mereka pintar bersilat lidah. Jadi orang Khawarij, mereka ini masuk ke dalam pemikiran para pemuda khususnya yang masih kosong, karena memang yang mereka cari itu pemuda. Jadi kalau kita lihat banyak anggota-anggota ISIS itu pemuda-pemuda. Anggota gerakan-gerakan Khawarij banyak dari mereka adalah para pemuda yang mereka punya semangat beragama baik, tetapi sayang sekali semangat belajar agama tidak baik atau tidak punya semangat untuk belajar agama. Dan inilah momen yang digunakan oleh orang Khawarij untuk memasukkan doktrin kepada mereka, baik itu melalui perkumpulan-perkumpulan atau melalui sekarang sudah terbukanya internet, melalui tulisan-tulisan yang mereka katakan itu hak, tapi yang mereka maksud adalah kebatilan. Yang disilahkan oleh para ulama adalah kalimatu haqqin urida bihal batil, perkataan yang hak tapi yang dimaksud adalah kebatilan. Jadi mereka sebut bahwasanya, tidakkah kalian ingin meminang bidadari misalnya, tidakkah kalian melihat bagaimana kerusakan di Indonesia misalnya, ada kemaksiatan di mana-mana, tempat zina di mana-mana, judi di mana-mana, kita harus bangkit. Ini diantara cara mereka mendoktrin. Sebenarnya ini benar, cuma mereka tempuh dengan jalan yang salah. Maka cara kita supaya kita tidak terkena doktrin adalah sebagaimana nasihat Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita cari, ilmu syariah adalah agama. Fanzuru, oleh karenanya perhatikanlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Jadi jangan salah-salah kita, jangan kita melihat ada orang yang baik orasinya dan dia seorang orator, keluar dalil ini dalil itu, kemudian kita langsung percaya, tidak. Tapi kita tanyakan kepada orang-orang yang lebih dekat kepada Allah dari sisi ketakwaan, keilmuannya, supaya kita yakin kita tidak salah mengambil ilmu sehingga kita tidak terdoktrin. Wallahu a'lam. Jadi sekarang bisa kita lihat sahabat muslim, ternyata faktanya memang pengeboman ini adalah pemikiran dari Khawarij gitu, ya, benar. Kemudian pelaku-pelakunya adalah orang-orang Khawarij. Namun fakta juga nih Ustaz, kita temukan bahwasanya banyak fitnah yang tersebar begitu Ustaz, yang memfitnah bahwasanya yang melakukan pengeboman itu adalah ajaran dari dakwah salaf gitu Ustaz. Dan orang-orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah, salafus salih gitu, dituduh sebagai pelaku pemboman gitu Ustaz. Bagaimana menyikapi dan menjawab fitnah tersebut Ustaz? Baik. Cara kita menjawabnya adalah kita lihat buku-buku para salaf. Buku-buku para salaf. Dari mulai buku Imam Ahmad rahimahullah. Kalau kita ingin melihat abad ke-3 Hijriah ya. Karena kalau kita langsung menyebutkan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini sensitif di kalangan yang tidak menyukai dakwah salaf. Akan mengatakan yang kalian sebut ini adalah terus-menerus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kita sekarang mulai dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang beliau adalah simbol ulama salaf. Walaupun ulama salaf tentu sangat banyak, tapi Imam Ahmad bin Hanbal ini dikenal sebagai simbol lambang dari ulama salaf zaman dahulu ya, yang di abad ke-3 Hijriah. Kalau kita lihat buku-buku beliau, tidak ada satupun mengajarkan, dan kita semua insya Allah mengambil akidah dari beliau. Beliau tentu dari Imam Syafi'i dari Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah, dan begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga buku-buku Ibnu Khuzaimah.
Ibnu Khuzaimah rahimahullah, juga ulama yang mutaqaddimin, ulama terdahulu. Beliau juga punya kitab Tauhid namanya, juga tidak ada di sana ajaran tersebut. Juga kita lihat buku-buku Imam Al-Barbahari rahimahullah Syarhus Sunnah, begitu juga para ulama yang lainnya, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Nawawi, kemudian Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ulama kontemporer hari ini tidak ada satupun yang mereka menisbahkan diri kepada salaf, tidak ada satupun mereka di dalam tulisan mereka mengajak kepada pemikiran yang disebut dengan irhabiyun, kepada irhabi. Irhabi adalah terorisme. Tidak ada satupun, kalau kita buka buku-buku mereka, khususnya buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang banyak dikatakan oleh orang pendiri Wahabi, tidak kita temukan. Silakan para pemirsa lihat. Beliau punya Kitabut Tauhid, beliau punya Kasyfus Syubuhat, beliau punya Salasatul Usul, beliau punya Al-Qawaidul Arba', dan masih banyak buku-buku beliau lainnya, termasuk Ibnu Taimiyah punya Aqidah Al-Wasithiyah. Tidak akan kita temukan di dalam buku tersebut bahwa ulama-ulama yang kata orang imam salafi, imam dakwah salaf, yang kata orang tersebut demikian, kita tidak akan temukan mereka mengajarkan kepada terorisme. Justru mereka berlepas diri dari sifat takfir. Para ulama kita alhamdulillah mengharamkan seseorang yang tergesa-gesa memvonis takfir, apalagi mengkafirkan pribadi tertentu, apalagi menghalalkan bom bunuh diri. Tidak akan kita temukan. Jadi jawaban kita mudah. Apabila sudah kita berikan jawaban tersebut yang menurut kita mudah, orang masih tidak percaya kepada dakwah salaf, maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah jaga kita semua dan Allah kuatkan kita di atas sunnah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian terakhir Ustaz, kita meminta nasihat dari Ustaz untuk kaum muslimin dimanapun berada, atau pemirsa ngobrol santai bareng Ustaz, bagaimana kiat kita agar tidak terdoktrin dengan pemahaman ini Ustaz, serta bagaimana cara kita menjaga akidah kita Ustaz. Baik. Seperti yang kita sampaikan tadi, cara kita adalah berhati-hati dalam mengambil ilmu. Nasihat yang kita sampaikan tadi dari perkataan Ibnu Sirin rahimahullah. Di antara juga adalah nasihat kita apabila para ulama kita mewanti-wanti kita membaca buku yang tidak direkomendasi atau belajar tanpa guru, tidak di bawah bimbingan guru, padahal alat belum cukup, maka sebaiknya kita para penuntut ilmu juga tidak menyibukkan diri dengan membaca status-status orang kita tidak kenalnya. Karena di antara pemikiran menyimpang datang karena seseorang mempelajari status-status baru, baik itu di Facebook atau di WhatsApp atau di media sosial lainnya. Maka alangkah baiknya kita kalaupun harus membaca status orang yang hanya kita kenal, ustadz-ustadz yang kita kenal. Adapun kita tidak kenal, walaupun secara zahir mungkin bagus, bahkan dibubuhi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, tetapi di balik itu mereka punya pemahaman yang keliru. Maka alangkah baiknya semua kita kaum muslimin, para pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah, agar kita membatasi diri dari pintu-pintu fitnah tersebut. Fitnah ada dua, ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Yang paling berat adalah fitnah syubhat. Maka tutup pintu itu dari kita berhati-hati melihat sesuatu dan berhati-hati mendengar sesuatu. Melihat sesuatu maksudnya membaca sesuatu. Mendengar sesuatu adalah mendengar kajian-kajian. Kita berhati-hati. Kita dengar dan baca sesuatu yang sudah pasti sumbernya dan kita kenal dengan orangnya. Ini mungkin nasihat ringkas, dan selalulah kita berdoa kepada Allah supaya Allah jaga diri kita. Di antara doanya yang diajarkan Nabi kita SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian kita senantiasa menjaga zikir pagi dan zikir petang supaya kita terjaga dari fitnah baik yang terlihat apalagi yang tidak terlihat. Wallahu a'lam.
Baik, barakallahu fikum Ustaz Barakallah. atas ilmu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini Ustaz. Dan pemirsa Surah TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa ngobrol santai bareng Ustaz. Sekarang kita sudah berada di akhir sesi yang mana sudah kita bahas tadi terkait dengan bom bunuh diri, serta telah jelas bahwasanya bom bunuh diri bukanlah berasal dari Islam ajaran yang sahih. Namun adanya penyimpangan dan juga adalah orang-orang Khawarij yang menyebarkan hal ini. Dan semoga Allah SWT menjaga kita dimanapun berada dari pemahaman-pemahaman seperti ini, dan berilah sama-sama kita menjaga akidah kita. Baik pemirsa Surah TV rahmati Allah SWT, di akhir sesi ini marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. Wa fiikum barakallah. Jazakumullah khairan Habib. Jazakallah khair. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasannya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan ya argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى